Cara kerja santet dalam fisika kuantum. Di awal tahun 1900-an, ilmuwan fisika telah menemukan cabang fisika baru yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Ini disebut sebagai fisika modern yang berhubungan dengan dimensi kuantum alam semesta. Karenanya, cabang ilmu fisika ini disebut juga sebagai fisika kuantum. Di abad 17-19 Masehi, ranah metafisika seringkali dianggap khayal atau tidak nyata. Semua itu berubah ketika fisika kuantum mulai ditemukan di abad ke-20. Justru karena ada fisika kuantum, maka hal-hal yang dulu dianggap metafisika, ini pelan-pelan mulai bisa dijelaskan fenomenanya. Karena itu, dikatakan juga kalau fisika kuantum ini adalah jembatan antara dunia fisik kita dengan dunia metafisika. Uniknya, ternyata di level kuantum, hukum-hukum fisika klasik itu tidak berlaku sama sekali. Di dimensi kuantum, berlaku hukum-hukum lain yang sama sekali berbeda. Kuantum sendiri adalah level terkecil penyusun alam semesta. Jika kita zoom in, seluruh materi yang ada di dunia ini, termasuk sel-sel penyusun tubuh kita sendiri, maka akan kita temukan kalau sel-sel penyusun tubuh kita itu ternyata terdiri dari beragam jenis atom. Ketika atom kita perbesar lagi sudut pandangnya, maka akan kita temukan kalau atom itu sendiri terdiri dari partikel-partikel subatomik atau yang kita sebut sebagai zarah yang berukuran sangat kecil. Dan di antara zarah-zarah ini, ternyata mereka tidak melekat satu sama lain, melainkan mereka dipisahkan oleh medan kosong yang kita sebut sebagai medan kuantum. Medan kosong ini adalah energi. Medan kosong dan zarah-zarah penyusun atom inilah yang disebut sebagai dimensi kuantum. Dan ternyata kalau zarah itu kita zoom in lagi, ternyata zarah pun sebenarnya memiliki sifat seperti energi atau kekosongan. Di ranah kuantum, semua materi itu sebenarnya adalah kekosongan belaka atau medan energi kosong. Medan energi ini mengerut menjadi partikel ketika terjadi osilasi atau getaran atau vibrasi yang menyebabkan ia memadat membentuk zarah. Zarah dijaga satu sama lain posisinya oleh medan kuantum ini membentuk atom. Atom berinteraksi dengan atom lain membentuk molekul, sel, organ, hingga terbentuklah manusia. Demikian juga dengan materi-materi lain di alam semesta. Salah satu keanehan dalam fisika kuantum adalah fenomena sihir atau santet yang disebut sebagai quantum entanglement atau belitan kuantum. Di sini, dua partikel subatomik milik orang yang berbeda bisa berinteraksi satu sama lain, walaupun terpisah dalam jarak yang sangat jauh. Dan ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan kalau sel otak adalah bagian dari tubuh manusia yang paling mudah mengalami belitan dengan orang lain. Fenomena belitan kuantum ini pertama kali ditemukan oleh Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen pada tahun 1935 melalui makalah mereka yang berjudul EPR Paradox. Ini sebenarnya adalah makalah yang digagas oleh Albert Einstein yang ditujukan untuk membantah fisika kuantum itu sendiri. Pasalnya, Albert Einstein merasa fisika kuantum itu sangat absurd, dan walaupun dia yakin fisika kuantum itu benar, namun ada sesuatu yang kurang yang bisa menjelaskan alam semesta ini. Niat hati mau membuktikan kekurangan fisika kuantum, namun nyatanya EPR Paradox justru menemukan sebuah fenomena baru dalam fisika kuantum, yakni fenomena belitan kuantum atau quantum entanglement. Untuk memahami belitan kuantum atau bagaimana santet itu bisa terjadi, ini bisa dijelaskan melalui analogi dua orang yang bernama Bob dan Alice. Bob dan Alice adalah dua orang yang sama-sama saling kenal satu sama lain dan masing-masing membawa elektron. Bob kemudian pergi ke tempat yang jauh sambil membawa elektronnya. Antara Bob dan Alice tidak ada komunikasi baik melalui telepon maupun internet. Namun ketika Alice mengukur elektronnya, maka elektron si Bob akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama seperti milik Alice meskipun Bob itu terpisah jarak ribuan kilometer. Misalnya ketika Alice mengukur elektron miliknya yang sedang berputar dan hasilnya adalah spin atas, maka elektron milik Bob juga menunjukkan spin atas. Kalau elektron Alice menunjukkan spin bawah saat diukur, maka elektron Bob juga demikian. Di sini Bob sama sekali tidak mengetahui kalau Alice sedang melakukan pengukuran karena mereka terpisah jarak dan tidak ada komunikasi apapun.
Bagaimana jika Alice memaksakan hasil pengukuran? Misalnya, hasil pengukuran elektron tersebut dipaksakan agar spin atas, maka elektron milik Bob juga akan spin atas. Ibaratnya, jika Alice melakukan X, maka Bob tanpa sadar juga mendapatkan hasil X. Otak adalah organ yang atom-atomnya juga terdiri dari banyak elektron. Kalau Alice berniat menyapu halaman rumah, maka Bob akan menyapu halaman rumahnya sendiri. Kalau Alice berniat memelihara hewan di rumah, maka Bob juga memelihara hewan di rumahnya. Zarah-zarah dalam otak mereka ini saling terbelit, sehingga apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Alice, maka akan dilakukan pula oleh Bob. Yang dilakukan oleh Alice ini persis sama seperti yang dilakukan dukun atau pelaku santet terhadap korbannya. Dukun atau pelaku santet tinggal memikirkan sakitnya ini apa, maka zarah-zarah di otak korban akan menerjemahkannya menjadi realita. Akhirnya korban mengalami psikosomatis dan ini membuat tubuhnya sakit sendiri, tapi saat diperiksakan ke dokter penyakitnya tidak ada. Nah, fenomena Alice dan Bob ini dinamakan sebagai fenomena belitan kuantum atau quantum entanglement. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dua zarah milik orang yang berbeda ini bisa saling terbelit? Inilah jawabannya. Dalam fisika kuantum, semua yang ada di alam semesta ini merupakan satu fungsi gelombang yang sama. Fungsi gelombang ini apa? Ya, seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk seluruh atom, partikel subatom, dan medan kekosongan, atau medan kuantum yang menyertainya. Semuanya sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Bahkan kita pun, dengan orang yang tidak kita kenal, sebenarnya saling terhubung secara medan kuantum, meskipun kita mati-matian menyangkalnya. Apa yang terjadi di bumi bahkan bisa mempengaruhi apa yang terjadi di luar bumi. Itulah kenapa dalam pemahaman filosofi spiritual barat dikatakan kalau planet-planet yang mengelilingi bintang itu bukanlah benda mati, namun planet adalah sebuah kesadaran atau consciousness. Apa yang terjadi pada bumi bisa mempengaruhi komponen lain pengisi alam semesta yang ada di luar bumi. Dengan hukum yang sama, akhirnya kita bisa menemukan jawaban mengapa di level santet yang kuat, maka santet tetap bekerja sejauh apapun korban dipisahkan dengan si pelaku. Sebab cara kerja santet adalah menggunakan hukum belitan kuantum, dan ini bekerja di ranah otak, terutama di pikiran bawah sadar atau otak kanan. Tapi kenapa sih fenomena santet atau belitan kuantum itu tidak bisa terjadi pada orang yang tidak saling kenal? Ini balik lagi ke pikiran bawah sadar manusia. Pikiran bawah sadar adalah tempat manusia merekam data dan memori. Untuk bisa menyantet orang, pelaku harus mengakses kembali data-data dan memori tentang korban sedetail mungkin. Nah, memori dan data-data ini tidak bisa ada kalau tidak ada interaksi sebelumnya. Makin dekat interaksinya, makin intens interaksinya, maka makin banyak data yang terekam dan makin mudah santet itu dibuat. Interaksi juga diperlukan supaya pelaku santet ini bisa menurunkan level energi korban serendah-rendahnya. Biasanya korban akan dibuat marah atau kewalahan dulu atas tingkah toksik si pelaku. Karena ketika korban marah dan kewalahan, kesadaran diri atau self-awareness korban akan berkurang drastis dan korban jadi mudah untuk dihipnotis atau disugesti. Coba kalian perhatikan korban santet yang masih mengalami santetnya. Biasanya mereka cenderung berada pada kondisi stres atau marah. Karena dengan cara inilah korban bisa mudah sekali dimanipulasi otaknya. Itulah kenapa santet tidak bisa terjadi pada korban yang energinya besar. Orang yang energinya besar itu yang bagaimana? Gampangnya kalian bisa melihat level energi manusia di tabel skala kesadaran Hawkins berikut ini. Di dalam skala kesadaran Hawkins ini, kalau kalian masih berada di level survival paradigma, itu artinya energi kalian itu sedang rendah. Dan di sini kalian memiliki kesadaran diri atau self-awareness yang sangat kurang. Kalian akan mudah sekali dimanipulasi kesadarannya oleh orang lain. Sedangkan kalau kalian berada di level reason and integrity, kalian akan lebih sulit untuk dimanipulasi, apalagi disantet. Karena di sini level energi kalian sudah mulai besar dan pikiran logis kalian mulai dominan. Oh ya, santet itu juga sulit dilakukan oleh orang yang pikirannya rasional atau logis. Karena orang logis itu level energinya sangat besar, apalagi kalau kalian sudah berada di level spiritual paradigma. Ini energi kalian menjadi jauh lebih besar. Di level ini pula, manusia mulai menapaki tahap-tahap pencerahan spiritual, di mana di sini manusia mulai menyadari jati dirinya dan mulai menemukan hakikat diri sejati atau consciousness. Orang yang memiliki kesadaran diri sejati yang bagus, ini sangat sulit untuk disantet, bahkan dijatuhkan energinya kembali ke level survival paradigma saja sulit.